wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Masjid Lasan Ringgong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM, juga Bapak Rektor Universitas Islam Jalan Lasan Ringgong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AGT HCHT, dan juga Dekan Fakultas Tadris Umum yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, juga Kepala Tadris Bahasa Indonesia yakni Ibu Maufiratul Hamida MPD, dan juga dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan dan pengembangan yakni Bapak Ahmad Ilhamul Hikam MPD, dan juga teman-teman yang saya hormati. Rekan-rekan, nama saya Muzalifah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan memaparkan sebuah peta konsep yang berjudul tentang kejenuhan dalam belajar. Di sini terdapat 6 poin. Langsung saja. Baik, yang pertama di sini ada pengertian kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan belajar merupakan hal yang sering dialami oleh siswa yang sedang dalam proses belajar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejenuhan adalah kejenuhan atau kepadatan. Kejauhan belajar adalah suatu kondisi tentang seseorang saat mengalami bosan dan lelah yang sangat besar, sehingga menimbulkan rasa lesu, enggan dan tidak semangat untuk melakukan aktivitas belajar. Itu menurut Hakim T 2010 halaman 63. Sedangkan menurut Ramadhani 2013 menyebutkan kejenuhan belajar di sini adalah suatu keadaan kelelahan mental, fisik, emosi, dan sikap individu karena keterlibatan yang intensif dengan pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua di sini ada faktor-faktor kejenuhan dalam belajar. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kejenuhan belajar, yaitu bisa disebabkan karena faktor fisik maupun bersumber dari kondisi mental. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar menurut Nimatul Fauzia, yaitu di sini terdapat 2. Yang pertama ada faktor jasmani dan faktor psikis. Faktor jasmani di sini, faktor ini berasal dari dalam diri siswa. Siswa mengalami rasa letih atau lelah yang dialami tubuh karena aktivitas yang mereka lakukan. Hal inilah yang menyebabkan kejenuhan belajar, antara lain malas belajar, mengabaikan tugas, konsentrasinya menurun, sehingga beberapa dari mereka kurang memperhatikan pelajarannya. Beberapa siswa di sini terkadang terlihat lesu ketika mendengar ceramah dari guru. Yang kedua di sini ada faktor psikis. Faktor psikis ini merupakan mental siswa menjadi faktor utama penyebab munculnya kejenuhan belajar. Usia remaja merupakan masa pubertas yang sedang dijalani siswa pada jenjang SMA sederajat. Saat ini adalah periode yang tidak stabil, di mana siswa sering mengalami fluktuasi emosi dan masalah mental yang seringkali disebabkan di sini oleh kebosanan karena tugas yang monoton. Baik, yang ketiga di sini ada berdasarkan literatur yang lain juga menjelaskan terdapat beberapa faktor penyebab kejenuhan belajar, yaitu di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada cara atau metode belajar yang tidak bervariasi. Siswa dan mahasiswa seringkali tidak menyadari bahwa pola belajar mereka tetap sama dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Misalnya seperti mereka cenderung mengandalkan metode menghafal, baik itu menghafal teks langsung dari buku atau rumus-rumus ilmiah. Selain itu, mereka juga cenderung belajar hanya menjelang ujian yang bisa menyebabkan kejenuhan dalam proses belajar. Yang kedua ada belajar hanya di tempat tertentu. Belajar di sini hanya di lokasi tertentu dengan kondisi ruangan yang tetap seperti letak meja, kursi, dan elemen-elemen yang lain yang tidak berubah, serta keadaan dinding yang stagnan dapat menyebabkan kejenuhan dalam proses belajar. Selain itu, jika tidak pernah mencoba belajar di tempat lain, sebagian kecil atau bahkan sebagian besar materi yang dipelajari dapat terlupakan dengan mudah. Yang ketiga, ada suasana belajar yang tidak berubah-ubah. Setiap siswa dan mahasiswa memiliki preferensi suasana belajar yang berbeda-beda. Meskipun begitu, yang mereka butuhkan adalah
lingkungan belajar yang dapat memberikan ketenangan. Dalam berpikir, penting untuk dicatat bahwa meskipun lingkungan belajar sangat tenang jika suasana tersebut tetap sama dalam jangka waktu yang lama dan bisa menyebabkan kejenuhan dalam proses belajar. Oleh karena itu, meskipun ruang belajar sangat nyaman, itu belum tentu memastikan kesuksesan dalam belajar. Yang keempat, di sini ada kurang aktivitas rekreasi dan liburan, seperti kehidupan sehari-hari siswa atau mahasiswa diwarnai oleh kegiatan belajar atau tugas-tugas yang diimbangi dengan aktivitas seperti rekreasi dan penyegaran. Jika tidak seimbang, bisa menyebabkan tekanan mental yang berat dalam berkelanjutan yang sering disebutkan sebagai kejenuhan. Yang kelima, adanya ketegangan mental yang kuat dan berlarut-larut pada siswa. Ketenangan mental yang kuat dan berlarut-larut saat belajar dapat mengakibatkan kelelahan mental berlebihan. Kelelahan tersebut mengakibatkan kejenuhan belajar dengan intensitas yang sangat kuat. Ketegangan mental dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pelajaran tertentu yang dirasakan sangat sulit, jumlah materi yang dirasakan terlalu banyak, takut gagal dalam tes atau ujian, menurut tulisan Hakim 2005. Yang keempat, ada aspek-aspek kejenuhan belajar. Adapun beberapa pendapat tentang aspek kejenuhan di sini, yaitu menurut Chauvelin dan Enzaman Vestasa 2016 halaman 16 yang menyatakan bahwa aspek kejenuhan belajar adalah kelelahan emosi, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan kehilangan motivasi. Sedangkan menurut Crash M 2013 halaman 182 bahwa aspek kejenuhan belajar ialah keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental. Keletihan indera dan fisik pada sebelumnya dapat dikurangi atau dihilangkan lebih mudah setelah siswa tersebut beristirahat dengan cukup baik, sedangkan keletihan mental di sini tidak dapat diatasi dengan cara yang sederhana. Yang terakhir, di sini ada upaya mengurangi kejenuhan belajar. Setelah memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kejenuhan belajar, kita dapat melakukan berbagai usaha untuk mencegah dan mengatasi masalah kejenuhan belajar dengan beberapa cara. Yang pertama di sini dengan menerapkan metode pembelajaran yang motivasi. Pembelajaran yang bervariasi. Metode ini dengan menyesuaikan metode dengan kondisi psikis peserta didik. Juga harus mengusahakan agar materi pembelajaran tersebut yang diberikan kepada peserta didik mudah diterima. Yang kedua, dengan melakukan pendekatan pada peserta didik. Pendekatan ini sangat penting diperlukan dalam mengatasi peserta didik yang mengalami kejenuhan belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang menyebabkan ketegangan. Yang terakhir, ada melakukan evaluasi pada tiap akhir pelajaran. Menurut Kadir et al. 2022 mengatakan bahwa proses pembelajaran di sini akan senantiasa ditingkatkan terus-menerus untuk memperoleh hasil belajar yang optimal dan maksimal. Dalam hal ini, guru juga diharapkan mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang kondusif atau praktis. Karena kondusivitas situasi belajar mengajar dapat dijadikan sebagai indikasi keberhasilan. Seperti itu. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata sengaja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.